Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Riri Apriyanti Idhar di video pembahasan mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas topik yang sangat penting, yaitu peran lembaga dan industri pendukung perbankan syariah di era digital. Teman-teman tahu gak mengapa topik ini sangat penting? Karena perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri. Untuk bisa berkembang dan beradaptasi di era digital, bank syariah memerlukan dukungan dari banyak pihak, seperti lembaga pengatur, pengawas, penjamin, asosiasi profesi, lembaga pendidikan, serta industri teknologi yang menjadi mitra strategis dalam transformasi digital. Kalau kita melihat perjalanan sejarahnya, bank syariah di Indonesia pada awalnya berkembang dengan sangat hati-hati. Fokus utamanya dulu adalah menjaga agar semua produk dan layanan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, baik dari akad, proses transaksi, maupun pelaporan keuangannya. Namun, kini tantangannya jauh lebih besar. Bank syariah harus memastikan bahwa teknologi digital yang digunakan juga sesuai dengan prinsip syariah. Tidak hanya dari sisi akad, tetapi juga dari sisi sistem dan algoritma yang digunakan. Era digital mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dunia keuangan. Kini masyarakat lebih memilih layanan yang cepat, praktis, dan bisa diakses dari mana saja. Transaksi menggunakan kris, internet banking, dan mobile banking menjadi hal yang sangat biasa di era sekarang ini. Bahkan, banyak nasabah yang tidak lagi datang ke kantor cabang karena semua kebutuhan perbankan bisa dilakukan melalui handphone. Namun, di balik kemudahan itu, muncul tantangan baru, yaitu bagaimana memastikan bahwa semua transaksi digital yang dilakukan benar-benar halal, aman, dan adil sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dari sinilah pentingnya peran lembaga dan industri pendukung. Mereka hadir untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan, antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar sistem keuangan Islam. Lembaga pendukung perbankan syariah adalah institusi di luar bank yang berperan memperkuat ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Fungsinya bukan hanya membantu bank dari sisi teknis atau regulasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitasnya memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dalam era digital, keberadaan lembaga-lembaga pendukung menjadi semakin penting. Transformasi digital membuka peluang besar seperti peningkatan efisiensi, kemudahan layanan, dan perluasan akses keuangan. Namun, di sisi lain, juga muncul risiko-risiko baru seperti ancaman keamanan data, penyalahgunaan teknologi, hingga potensi pelanggaran prinsip syariah akibat sistem otomatis yang tidak terverifikasi. Karena itu, lembaga pendukung hadir untuk menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu memastikan inovasi tetap berjalan sekaligus menjaga agar prinsip syariah tidak dikorbankan. Ada lembaga yang berperan sebagai pengawas dan regulator seperti OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Ada yang menjaga aspek kehalalan produk dan transaksi, seperti
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Islam (DSN MUI). Ada juga lembaga koordinatif seperti KNEKS yang berperan menyatukan berbagai kepentingan di tingkat nasional. Selain itu, ada asosiasi dan industri pendukung seperti Asbisindo, MES, dan Fintech Syariah yang membantu memperkuat jaringan digital. Semua lembaga ini saling berhubungan dan bekerja sama menciptakan ekosistem yang kuat, sehat, dan berkelanjutan. Salah satu lembaga utama dalam ekosistem perbankan syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan atau sering kita sebut dengan OJK. Nah, OJK ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur dan mengawasi seluruh industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk dengan perbankan syariah. Di era digital ini, peran OJK tidak hanya fokus pada pengawasan kepatuhan hukum dan stabilitas keuangan, tetapi juga pada inovasi digital yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu terobosan besar dari Otoritas Jasa Keuangan adalah pembentukan sandbox regulasi, yaitu ruang uji coba bagi inovasi keuangan digital berbasis syariah. Nah, teman-teman, melalui sandbox ini, berbagai inovasi seperti digital banking syariah, platform pembiayaan online, hingga produk keuangan berbasis teknologi dapat diuji sebelum benar-benar diterapkan secara luas. Dengan cara ini, OJK memberikan ruang bagi inovasi tanpa harus mengorbankan keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah itu. Nah, teman-teman, selain OJK, lembaga lain yang berperan penting adalah Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, BI bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam sistem pembayaran nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia aktif mengembangkan berbagai infrastruktur pembayaran digital seperti KRIS, BI Fast, dan gerbang pembayaran nasional. Teman-teman, kebijakan ini juga sangat bermanfaat bagi bank syariah karena memudahkan integrasi sistem pembayaran antar bank termasuk dengan lembaga keuangan syariah. Bank Indonesia bahkan sedang mengembangkan KRIS Syariah, yaitu sistem pembayaran digital yang sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip yang halal. Langkah ini membuktikan bahwa Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek efisiensi teknologi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar bagi jutaan nasabah muslim di Indonesia. Sementara itu, teman-teman, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memainkan peran yang sangat fundamental. Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang menetapkan fatwa dan pedoman hukum syariah bagi produk dan layanan perbankan syariah, termasuk inovasi digital. Setiap produk baru yang akan diluncurkan, misalnya e-wallet syariah, digital crowdfunding, atau pembiayaan berbasis aplikasi, wajib mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu. Dengan begitu, setiap inovasi digital tetap berada dalam koridor syariah dan memberikan kepastian halal bagi masyarakat. Dewan Syariah Nasional juga berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan konsultasi kepada lembaga keuangan agar tidak salah langkah dalam menerapkan prinsip syariah di dunia digital. Kolaborasi antara ulama dan praktisi teknologi menjadi hal penting untuk menjamin keseimbangan antara inovasi dan nilai-nilai Islam. Nah, teman-teman, selain lembaga regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, Indonesia juga memiliki lembaga koordinator nasional yang sangat penting dalam pengembangan keuangan syariah, yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, atau biasa disingkat dengan KNEKS.
Nah, KNEKS ini bukanlah lembaga biasa. Ia berada langsung di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga memiliki kekuatan strategis dalam menyinergikan berbagai kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat dan memperkuat pengembangan ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat, keuangan syariah di Indonesia sebenarnya sudah tumbuh dengan pesat. Tetapi tantangannya adalah bagaimana menyatukan berbagai program yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Nah, disinilah peran KNEKS ini menjadi sangat vital. Ia berfungsi seperti dirijen orkestra yang mengatur harmonisasi antara semua pihak, mulai dari regulator, industri, akademisi, hingga pelaku usaha supaya bergerak ke arah yang sama. Dalam konteks era digital seperti sekarang ini, KNEKS punya peran yang sangat besar. Dunia keuangan sudah berubah, seperti transaksi yang makin cepat, layanan makin berbasis aplikasi, dan masyarakat semakin bergantung kepada teknologi. Kalau keuangan syariah tidak ikut menyesuaikan dengan digital di era sekarang ini, tentu akan tertinggal. Untuk menjawab tantangan itu, KNEKS meluncurkan salah satu program unggulannya, yaitu Digital Islamic Ecosystem. Nah, program ini bertujuan untuk membangun ekosistem digital syariah yang terintegrasi, di mana seluruh aktivitas ekonomi umat bisa dilakukan secara online, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Bayangkan sebuah sistem di mana bank syariah bisa terhubung langsung dengan vintage halal. Vintage tersebut terhubung dengan e-commerce halal, dan semuanya bisa mendukung UMKM berbasis syariah. Semua transaksi dari pembayaran, investasi, hingga zakat dan wakaf bisa dilakukan dalam satu ekosistem digital yang aman, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Inilah visi besar KNEKS, yaitu menciptakan sistem keuangan syariah yang inklusif dan modern, tetapi tidak kehilangan ruh keislamannya. Namun teman-teman, tentu saja membangun ekosistem digital seperti itu tidak cukup hanya dengan kebijakan. Dibutuhkan juga pengetahuan, riset, dan sumber daya manusia yang kompeten. KNEKS sadar betul bahwa masa depan keuangan syariah sangat bergantung pada generasi muda yang paham teknologi dan prinsip syariah sekaligus. Karena itu, KNEKS gencar mendorong berbagai program pengembangan SDM seperti pelatihan digital finance berbasis syariah, kerjasama dengan universitas, dan pembentukan inkubator startup halal. Bersama perguruan tinggi, lembaga pelatihan, serta asosiasi profesi, KNEKS berupaya mencetak talenta baru yang melek digital, namun berakar pada nilai-nilai Islam. Mahasiswa dan profesional muda didorong untuk ikut aktif meneliti, berinovasi, bahkan menciptakan solusi digital syariah, mulai dari aplikasi keuangan, sistem pembayaran, hingga platform investasi halal berbasis blockchain. Selain itu, KNEKS juga mendukung berbagai riset dan kajian strategis di bidang digitalisasi ekonomi syariah, agar setiap kebijakan yang diambil berbasis data dan memiliki arah yang jelas. Nah, teman-teman, selain KNEKS, ada juga lembaga lain yang perannya tidak kalah penting, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Kalau KNEKS berperan sebagai penggerak ekosistem dan inovasi, maka LPS adalah penjaga rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah itu. LPS memiliki fungsi utama untuk menjamin simpanan masyarakat di bank, termasuk di bank syariah. Artinya, kalau suatu bank mengalami kesulitan keuangan
atau bahkan gagal, dana nasabah tetap aman dan dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun yang menarik teman-teman, LPS syariah tidak sekedar meniru sistem konvensional. Penjaminan simpanannya disesuaikan dengan akad syariah sehingga tidak bertentangan dengan prinsip halal. Dengan kata lain, sistemnya tetap modern tetapi tetap menjaga kemurnian nilai-nilai Islam. Nah, di era digital ini peran LPS menjadi semakin penting. Sekarang, sebagian besar transaksi dilakukan secara daring. Nasabah membuka rekening lewat aplikasi, menabung lewat mobile banking, bahkan melakukan investasi dan donasi tanpa pernah ke kantor cabang. Dengan aktivitas digital yang begitu cepat, risiko keamanan data dan stabilitas sistem keuangan semakin meningkat. Nah, disinilah LPS hadir untuk memastikan bahwa meskipun dunia perbankan bertransformasi menjadi digital, rasa aman nasabah tetap menjadi prioritas utama. LPS terus memperkuat sistemnya agar bisa menyesuaikan dengan model bisnis bank digital, termasuk bank digital syariah. Mereka mengembangkan sistem informasi, pengawasan risiko, dan mekanisme penjaminan yang berbasis teknologi agar lebih cepat dan transparan. Kehadiran LPS syariah juga memberikan kepercayaan tambahan bagi masyarakat. Banyak orang yang dulunya ragu membuka rekening di bank digital syariah karena takut keamanannya, sekarang mereka merasa lebih tenang. Mereka tahu bahwa selain diawasi oleh OJK dan BI, dana mereka juga dijamin oleh LPS yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, teman-teman, kalau kita rangkum, peran KNEKS dan LPS syariah ini ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. KNEKS menjadi penggerak inovasi dan kolaborasi, memastikan ekonomi syariah bisa berkembang dan relevan di era digital, sementara LPS menjadi penjaga stabilitas dan kepercayaan publik untuk memastikan bahwa pertumbuhan keuangan syariah tetap kuat dan berkelanjutan. Nah, dengan kolaborasi keduanya, ditambah dukungan BI dan OJK, serta berbagai industri dan akademisi, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat keuangan syariah digital dunia. Bayangkan saja jika sebuah ekosistem keuangan yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga berkeadilan, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Itulah cita-cita besar yang sedang diperjuangkan agar ekonomi syariah tidak hanya menjadi sistem alternatif tetapi menjadi arus utama pembangunan ekonomi nasional di era digital. Nah, teman-teman, selain lembaga pemerintah seperti OJK, BI, KNEKS atau LPS, ternyata ada juga asosiasi dan organisasi masyarakat yang memegang peran strategis dalam memperkuat dan mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Peran mereka bisa dibilang unik karena hadir di antara regulator, industri, dan masyarakat, sehingga menjadi jembatan yang menyatukan aspirasi, kebutuhan, serta arah kebijakan agar ekosistem keuangan syariah tumbuh secara seimbang dan inklusif. Salah satu asosiasi paling berpengaruh di sektor ini adalah Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau disingkat ASBISINDO. Nah, ASBISINDO ini berperan sebagai wadah kolaborasi bagi seluruh bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Sejak awal berdirinya, ASBISINDO telah menjadi ruang bagi para pelaku industri perbankan syariah untuk berbagai pengalaman, menyusun standar bersama, dan memperjuangkan kepentingan bersama di tingkat nasional. Nah, di era digital saat ini, peran ASBISINDO semakin krusial.
Mereka menjadi jembatan strategis antara industri dan regulator, khususnya dalam hal pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan standar digitalisasi di bank syariah. Misalnya, ketika Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia meluncurkan kebijakan baru tentang digital banking, Open API atau Sandbox Inovasi Keuangan Digital, Asbisindo berperan untuk mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh anggota bank syariah, mengkoordinasikan tanggapan dan kebutuhan industri, serta menjadi mitra diskusi regulator untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut bisa diterapkan dengan efektif dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya di level kebijakan, Asbisindo juga aktif di bidang teknologi dan inovasi digital. Mereka rutin mengadakan pelatihan, seminar, dan forum diskusi yang mempertemukan praktisi teknologi, ahli syariah, serta manajemen bank. Topik yang dibahas sangat beragam, mulai dari penerapan core banking, sistem berbasis syariah, integrasi open banking API, hingga penggunaan artificial intelligence atau AI untuk meningkatkan akurasi analisis pembiayaan dan manajemen risiko. Nah, teman-teman, melalui kegiatan seperti ini, bank syariah bisa saling belajar dan bertukar pengalaman. Misalnya, bagaimana satu bank berhasil menerapkan chatbot syariah untuk pelayanan nasabah, atau bagaimana mereka mengembangkan sistem digital onboarding yang tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian syariah. Kegiatan kolaboratif semacam ini membuat bank-bank syariah tidak berjalan sendiri-sendiri. Ada wadah belajar bersama, saling berbagi solusi, dan membangun standar teknologi yang seragam. Dengan begitu, industri perbankan syariah Indonesia dapat berkembang lebih cepat, lebih solid, dan lebih adaptif terhadap perubahan teknologi. Asbisindo juga aktif bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk vintage halal, startup syariah, dan platform digital nasional untuk memastikan inovasi teknologi keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya dalam pengembangan sistem pembayaran digital, pembiayaan mikro berbasis aplikasi, hingga pemanfaatan blockchain dalam transparansi zakat dan wakaf. Selain fokus pada teknologi, Asbisindo juga punya perhatian besar terhadap penguatan sumber daya manusia. Mereka menyadari bahwa sebesar apapun teknologi yang digunakan, ujung tombak keberhasilan tetaplah pada manusianya. Oleh karena itu, Asbisindo rutin mengadakan pelatihan untuk para pegawai bank syariah, terutama yang berkaitan dengan literasi digital, keamanan cyber, serta prinsip syariah dalam sistem otomatisasi perbankan. Salah satu misi penting Asbisindo adalah menciptakan standarisasi sistem digital perbankan syariah. Tujuannya agar semua bank memiliki pedoman dan tata kelola yang sama, terutama dalam penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya standar ini, nasabah pun mendapatkan pengalaman layanan digital yang konsisten, transparan, dan dapat dipercaya di seluruh bank syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, selain Asbisindo yang berfokus pada level industri, ada pula masyarakat ekonomi syariah atau MES yang berperan besar di level masyarakat. Nah, MES ini adalah organisasi yang beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, akademisi, profesional, pelaku usaha, hingga mahasiswa yang memiliki semangat sama untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kalau Asbisindo fokus di atas, maka MES bergerak dari bawah, dari akar rumput masyarakat. Mereka menjadi penggerak dalam memperluas literasi dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi Islam. Tujuan besarnya sederhana, namun sangat penting, yaitu membumikan ekonomi syariah agar benar-benar dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Di era digital,
peran MES semakin strategis. Mereka aktif mengadakan berbagai program edukasi seperti seminar dan workshop literasi keuangan syariah, pelatihan digital untuk UMKM halal, serta kampanye digital melalui media sosial untuk memperkenalkan produk-produk keuangan syariah digital seperti mobile banking, e-wallet syariah, hingga investasi halal online. Banyak masyarakat yang tadinya belum mengenal konsep keuangan syariah akhirnya mulai tertarik dan beralih ke layanan perbankan syariah digital berkat edukasi yang dilakukan oleh MES. MES juga mendampingi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM agar bisa naik kelas melalui sistem pembiayaan syariah berbasis digital. Mereka mengajarkan cara menggunakan aplikasi pembiayaan halal, mencatat transaksi keuangan dengan benar, dan mengelola bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu, para pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses ke pembiayaan, tetapi juga belajar bagaimana membangun usaha yang beretika, adil, dan penuh dengan keberkahan. Nah, teman-teman, di era digital saat ini tidak mungkin membicarakan perbankan tanpa menyebut teknologi. Salah satu industri pendukung yang paling berpengaruh adalah fintech syariah. Fintech syariah menjadi jembatan antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip keuangan Islam. Melalui platform pembiayaan online, pembayaran digital, hingga pengumpulan dana sosial seperti zakat dan wakaf, fintech syariah memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank. Kolaborasi antara bank syariah dan fintech menciptakan model bisnis baru seperti open banking syariah dan API based financing, di mana layanan perbankan bisa diintegrasikan langsung ke berbagai aplikasi. Misalnya, pengguna bisa mengajukan pembiayaan mikro dari aplikasi e-commerce halal yang bekerja sama dengan bank syariah. Selain fintech, muncul juga industri halal tech, startup yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan teknologi. Misalnya, platform halal marketplace, blockchain halal untuk sertifikasi produk, hingga aplikasi pengelolaan zakat digital. Semua inovasi ini memperluas jangkauan ekonomi syariah dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Namun, inovasi digital tidak lepas dari tantangan keamanan. Oleh karena itu, bank syariah juga menggandeng perusahaan cloud service dan cyber security untuk menjaga keamanan data nasabah dan sistem transaksi. Aspek keamanan menjadi sangat penting karena pelanggaran data bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar prinsip kejujuran dan amanah yang menjadi dasar sistem keuangan Islam. Nah, teman-teman, dari semua penjelasan yang kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa perbankan syariah tidak akan mampu berkembang di era digital tanpa dukungan lembaga dan industri pendukung. OJK, BI, DSN, KNEKS, LPS, Asbisindo, MES, hingga fintech syariah semuanya memiliki peran penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan sesuai dengan prinsip Islam. Kolaborasi antar lembaga-lembaga ini menciptakan fondasi kuat bagi masa depan keuangan syariah di Indonesia. Era digital bukanlah ancaman bagi bank syariah, melainkan peluang besar untuk menunjukkan bahwa sistem keuangan yang adil, transparan, dan beretika bisa berjalan seiring dengan kemajuan teknologi. Nah, teman-teman, semoga pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya peran lembaga dan industri pendukung perbankan syariah di era digital, serta menginspirasi kita semua untuk ikut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkeberkahan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di video kali ini.
Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.